Riwayat Desa Kandangrejo. Kandangrejo adalah salah satu nama desa di wilayah Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara Desa Telanang, sebelah timur Desa Makanderejo, sebelah selatan Desa Kedung Pring, sebelah barat Desa Walongring. Menurut letaknya, Desa Kandangrejo cukup strategis sekali karena berdekatan dengan ibu kota Kecamatan Kedung Pring. Dan bahkan banyak sekali punggawa pemerintahan yang bertempat tinggal di desa ini, sehingga bisa membawa keharuman nama desa. Para penguasa desa cukup tangguh dan terampil dalam membawa arena pembangunan desanya ke arah pembangunan masa kini, sehingga kelihatan tata kehidupan masyarakat cukup mapan dan bercukupan, keamanan terpelihara dengan baik, sehingga dapat dikatakan desa yang makmur, gemah, ribah, loh jinawi. Sebagai kenangan dan sejarah pada masa silam, para warga desa Kandangrejo selalu berusaha melestarikan sejarah desanya, yang mana sebagai riwayat generasi warganya di masa yang akan datang, dan jangan sampai punah sepanjang masa. Untuk itu, mari kita ikuti uraian singkat mengenai sejarah Desa Kandangrejo pada masa mulanya. Menurut cerita dari sepuh dan bini sepuh Desa Kandangrejo yang dikuatkan dengan peninggalan-peninggalan yang masih ada, serta dapat diterima oleh pemikiran yang sehat dan para pencerita dari beberapa orang, maka terbukalah mimbar sejarah Desa Kandangrejo, yang mana jauh sebelum merupakan suatu desa atau pedesaan, keadaannya adalah masih berupa hutan lebat, semak belukar, dan hewan-hewan galak sebagai penghuninya. Dan belum ada manusia satupun di sini. Suatu saat, tibalah seseorang yang datang dari jauh asalnya, yaitu dari daerah Mataram, yang karena pada waktu itu terjadi pergolakan atau peperangan di daerah Mataram. Dan tiba di sini, mereka sangat kagum dan takjub akan kelepatan hutan, dan hanya terdengar suara binatang buas yang didengarnya. Mereka terdiri dari 3 orang bersaudara dan sejumlah orang kepercayaannya. Pada akhirnya mereka berniat untuk tinggal dan menetap di wilayah ini. Maka dengan semangat dan kerja keras mereka berusaha membabat hutan dengan segala rintangan, walhasil tercapai juga tujuannya untuk mendirikan sebuah perkampungan. Dan akhirnya perkampungan ini diberi nama Dunggalak, karena di saat membabat hutan banyak menghadapi rintangan dan banyak dijumpai hewan-hewan galak. Dan akhirnya nama Dunggalak diganti lagi dengan nama Trewe. Setelah itu keadaan berubah. Ada masa sulit dan ada masa kejayaan. Pada suatu hari terjadi kekacauan yang mana datang musuh yang akan mengusir para penguasa desa. Yang waktu itu para penguasa desa sedang melaksanakan selamatan atau kenduren. Akhirnya musuh tersebut dapat dikalahkan dan dibunuh di dekat tempat kendurenan. Dan tempat tersebut diberi nama Semanding, dan sampai sekarang ini dikenal dengan nama makam Semanding. Ketiga orang tersebut adalah: yang pertama Ki Jo Premo, yang kedua Ki Kantar, yang ketiga
Ki Demak, yang terkenal dengan kesaktiannya sehingga keadaan masyarakat menjadi aman dan sejahtera. Para musuh tidak berani lagi untuk mendekat, apalagi membuat kekacauan di perkampungan ini. Di waktu itu pula disertai dengan pembagian wilayah dan akhirnya timbullah nama Pendukuhan Kedung dan Pendukuhan Kandangan, yang mana Kedung di bawah kekuasaan Ki Kantar dan Kandangan di bawah kekuasaan Ki Demak. Akan tetapi Kandangan belum merupakan penghuni manusia, hanya kandang kerbau dan sapi, sebab pada waktu itu Ki Demang bertelatah di Jatidrojok sekarang ini, sehingga pendukuhan ini diberi nama Kandangan. Untuk Pendukuhan Kedung diambilkan nama karena di situ terdapat sumber air yang baik sekali dan sangat dalam. Walaupun musim kemarau panjang, airnya tidak akan habis sumbernya dan sebagai pengungsian desa sekitarnya. Akhirnya diberilah nama pendukuhan tersebut dengan nama Kedung. Zaman sudah mulai berkembang, juga penduduk desa juga mulai memadat. Banyak orang-orang dari luar desa yang datang dan bermukim di desa ini. Selayaknya adalah sebagai kandang bagi warganya. Dan akhirnya pada tahun 1920, ketika orang tersebut bergandreng dan mengadakan musyawarah pada suatu tempat, dan akhirnya dibagilah 3 wilayah desa itu dengan pemimpin tunggal dengan nama desa Kandang Rejo. Pembagian wilayah desa itu adalah: yang pertama, Dusun Trewek atau Kandang Rejo; yang kedua, Dusun Kedung; yang ketiga, Dusun Kandangan. Dengan mempelajari riwayat dan sejarah desa Kandangrejo, maka para warga desa mencoba dan membuat lambang. Berikut pengertiannya. Yang pertama, segi 5 merupakan dasar Pancasila, dengan artian warga desa Kandangrejo selalu tingkah lakunya selalu berdasarkan Pancasila. Nomor 2, warna dasar biru atau putih, melambangkan warga desa Kandangrejo dalam tata kehidupan sehari-hari, aman, sejahtera, hidupnya tentram dan damai. Yang ketiga, warna hijau, tata kehidupan warga desa selalu makmur, sebab dengan cukupnya pengairan. Yang keempat, warga desa Kandangrejo selalu mengagungkan nama Tuhan Yang Maha Esa, dengan pengertian ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kelima, padi dan kapas, rasa keadilan sosial bagi warga desa Kandangrejo selalu terjamin, dan tidak ada ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Segala sesuatu permasalahan selalu melalui perundingan, musyawarah, menuju mufakat, sehingga menimbulkan keputusan bersama. Yang keenam, roda berdiri, pembangunan sebagai cita-cita warga desa Kandangrejo untuk memajukan desanya. Yang ketujuh, harimau, sebagai tanda orang pertama di desa Kandangrejo terkenal sebagai pemimpin yang arif dan bijaksana. Yang kedelapan, sumur atau balau, asal mula terjadinya Dukuhan Kedung sebagai wilayah desa Kandangrejo. Yang kesembilan, rumah atau kandang, asal mula terjadinya Pendukuhan Kandangan sebagai wilayah desa. Yang ke-10, tulisan Kandangrejo, nama pengabdian desa Kandangrejo. Yang ke-11,
tulisan Kaula Dirga Dharma, sesanti Desa Kananrejo, yang mengandung maksud warga Desa Kananrejo selalu berdharma bakti sepanjang masa demi kemajuan desanya dan selalu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Satu nol dua nol dua satu satu 1-0-2-0-2-1-1. Oke. 1-0-2-0-2-9-8. 1-0-2-0-2-9-8. Angkat-angkat, oh dari belakang, bukan des. 1-0-2-0-3-0-6. Yang punya nomor ini silakan maju. Nah, ada 7 di sini. Ini saya. Nah, silakan. Rabi normal sing
sampun pinten tahun, iki 3 tahun yang berjalan jadi ada hambatan karena COVID. Mungkin dalam pelaksanaan briefing Pak Niki bikin briefing sakit lancar mudah-mudahan. Bapak Ibu terus terang kalau ngingeti ya kegiatan ini ditabrak tiang-tiang terus terang. Pak kok gak ono ngene, Pak kok gak ini ngeten iki kula ditabrak. Ngapunten. Kandang kerja iki mboten saged melaksanakan kados desa liyane. Nggih. Ono apa mboten saged. Ono dalan kiri gawe pawai mboten saged. Pergi nopo panitia kecamatan itu yang ada betul toh? Iya Pak Darso, mulai Pak Darso, Pak Anu, Pak Uji, Ketua PPD Pak Iwai, Ketua LPM, semua ini panitia kecamatan itu. Jadi jadinya pun nyeri, karena apa, kan betul Pak. Oh, nanti itu sepi, ngapunten. Tapi sunnah dusun yang nanti tidak bisa perbulan Agustus sakit akan tak bisa insyaAllah ya bukan sakit laksanakan per dusun insyaAllah sakit karena panitianya dusun Pak Hasun Pak Karang Taruna yang berjamaah wah yang penting sampai-sampai melampah punya kegiatan masing-masing enten guna nama Pak Ibu maka alhamdulillah kalau ningali dalam menika guyub rukun Bapak Ibu sing biasanya bapak-bapak tok niki. Mboten ngantos kata-kata niki alhamdulillah sangat wis mulai angsal kegiatan Pak Ustaz saged kathah banget. Mugi-mugi dinten malih tahun ngajeng saged luwih meriah malih timbang menika. Makaten dalam malah kayak itu nih, insya Allah. Cuma kalau ini ya sempat penting maksudnya, nggak mau Bu, saya itu sama waktunya ini lagi nih. Memang lomba-lomba kan ini sebelumnya dengan kan tapi tentu panitia ini kurang kita ini kalau ini saya tuh nunggu kecamatan, satu kecamatan ya umatnya belum ada solusi. Lainnya bingung, karena kondisi betul panitia betul kalau
tenang. Sing ngapunten lho nggih semanten niki nggih. Kalau mboten napa-napa sami kok, Mbak. Heeh. Ada di si Igun, ngenteni kancane. Drame jen gandul kok. Lagi biasa nggih. Kula nggih remen sing gandul-gandul ngaten niku. Jenengan senengane nggih ngoten niku nggih. Nggih. Rada ndledek sithik ngoten niku. Nggih pancen kula nggih ndledek. Kamane anu ya dhewe-dhewe ya Mas Jon ya. Ana sing seneng ndledek, ana sing seneng piye. Pripun, Mbak? Pun kraos apa dereng? Tasik grandul-grandul. Malah. Aja dereng kulino kok, Mbak. Tiyang niku nek boten kulino nggih ngeten iki. Padha grogine. Kula nek sareng niku malah remen ngoten kok. Tenang. Ngeten iki nek pun biasa pun anu kok, Mbak. Nek kadang-kadang yogane grogi kali jenengan. Ora tau petok enek anyaran. Lanjut nggih malah kula sing grogi Pak Dalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yudafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اجعل هذه القرية كندن رجا قرية طيبة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا ولا ينفع عليك اللهم اجعلنا نورا وأمامنا نورا وورائنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا ويمنى نورا ويسرى نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بها أبواب الخيرات وأن تفتح لنا بها أبواب الحسنات وأن تفتح لنا بها أبواب البركات وأن تفتح لنا بها أبواب الصحة والعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة